Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita kehadirat Allah di kesempatan pagi hari ini. Sepenuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 1 bulan penuh lamanya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan dengan seluruh ibadah, ketaatan dan amal-amal kebaikan yang diperintahkan olehnya. Bersyukur pula kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini, setelah 2 tahun kita menunggu untuk bisa berhimpun bersama berjamaah dalam sholat hari raya, Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan pada kesempatan hari ini kita melakukannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pelajaran dari keseluruhan amal yang kita jalani di bulan Ramadan adalah penguatan dan penegasan keberimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita dapati sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang menjalankan ibadah puasa, betapa ia akan merasakan kebahagiaan dari puasa yang dijalani olehnya. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lis-shaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, bahagia saat ia iftar, bahagia saat ia kembali berbuka dari puasa yang dilakukannya. Kebahagiaan yang bukan sekedar karena bisa melakukan makan dan minum kembali setelah menahan dari keduanya sepanjang puasa yang dilakukan. Bukan itu, tetapi kebahagiaan karena ia dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yang dengan itu dia sangat berharap keridhaan Allah. Dan inilah yang pasti diharap oleh orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mendapati informasi dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah.
ada di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Allah mengungkap fakta di antara manusia, ada yang melakukan kesyirikan karena dorongan kecintaan, sehingga kecintaan yang demikian besar sampai menghamba kepada yang dicintainya. Kadar cinta sebagaimana yang layaknya hanya boleh untuk Allah saja. Tetapi faktanya ada di antara manusia yang kecintaannya demikian besar yang tertuju kepada selain Allah. Maka orang-orang yang beriman tidak demikian halnya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Kecintaannya kepada Allah di atas segala-galanya. Sehingga seluruh sikap dan perilaku orang-orang yang beriman dalam kendali kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari harapannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keadaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mencintai. Dan begitulah semestinya orang-orang beriman yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang luar biasa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapati pelajaran pula dari keseluruhan ibadah Ramadan yang kita jalani, yakni bahwa berpuasa adalah sarana yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentuk karakter istiqomah, karakter yang konsisten dengan perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang waktu, di setiap tempat dan dalam keadaan berbagai keadaannya. Sebab kita dapati bagaimana Allah perintahkan orang yang beriman untuk menjalani ibadah puasa, kemudian diungkap tujuannya, la'allakum tattaqun, yang diterjemahkan agar kalian bertakwa. Yang penting untuk kita cermati pada kalimat ini adalah tatkala Allah mengungkapkan tattaqun dalam bentuk fi'il mudhari, yang bermakna aktivitas yang sedang dilakukan atau akan dikerjakan, dan itu berarti aktivitas yang dilakukan secara kontinu, terus menerus. Maka tattaqun adalah terus menerus senantiasa bertakwa. Ini berarti puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan adalah sarana yang jika dilakukan dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mewujudkan pribadi yang istiqomah, karakter yang demikian konsisten untuk menetapi tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatasi oleh waktu, tempat, dan keadaan. Dan arahan ini pula yang kemudian dipertegas, dikuatkan kembali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ada upaya luar biasa, kesungguhan untuk melakukan dengan sepenuh kemampuan yang Allah karuniakan untuk menetapi dan menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatasi oleh tempat, waktu, dan keadaan. Meskipun faktanya manusia sudah pasti memiliki kelemahan, kekurangan, kondisi tatkala ia lupa dan sebagainya, sehingga Allah yang Maha Tahu menyediakan peluang, kesempatan jika kesalahan sempat terjadi, dosa, kesalahan sempat dilakukan, kelalaian terjadi, maka Allah berikan arahan wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Melalui lisan nabinya Allah sampaikan melalui hadis ini, segera ikuti perbuatan dosa, kesalahan yang terlanjur dilakukan dengan mengerjakan kebaikan, tamhuha
maka Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan itu. Inilah mekanisme yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu dari wujud rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, bahwa tatkala kesalahan dilakukan, ia menyadari telah melakukannya, maka tidak tertutup peluang untuk segera membersihkan dengan segera melakukan amal kebaikan yang diperintahkan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Tatkala telah bersih kembali, tentu ia menjadi kondisi yang harus dijaga, harus dipelihara, harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian pada hadis ini diungkap oleh Nabi kalimat untuk menjaga, merawat, memelihara kebaikan dan kebersihan yang telah diupayakan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah bersama manusia dengan akhlak yang baik. Maka ada sistem sosial yang semestinya turut menjaga kebaikan yang sudah dengan susah payah kita bangun. Dalam konteks Ramadan 1 bulan penuh, sudah dengan susah payah kita mengupayakan kebiasaan yang baik. Maka ia tidak boleh kemudian hilang begitu saja tatkala kemudian kita sudah memasuki bulan Syawal. Harus ada kontrol diri dan sosial yang memastikan kita untuk tetap menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca di ayat 3 dari surat Al-Asr, kita akan mendapati aktivitas yang kemudian diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati untuk melakukan kebenaran, saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Itu berarti masyarakat muslim adalah masyarakat yang sangat peduli untuk menjaga kebaikan tidak hanya pada lingkup pribadi, tetapi mendistribusikan kebaikan itu pada lingkungan sosial di mana ia berinteraksi. Dengan inilah kita bisa mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpegang teguh dengan agamanya secara bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu demikian banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Tapi di antara yang sudah coba kita sampaikan, cukuplah menjadi pengingat bagi kita betapa 1 bulan penuh Ramadan yang kita jalani tidak boleh sekedar menjadi musim ritual peribadatan yang kemudian hilang begitu saja begitu Syawal telah kita masuki. Maka menjaga kontinuitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilakukan sampai pada saatnya dunia kita tinggalkan, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan demikian. Inilah yang kemudian akan mewujudkan kebahagiaan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia saat berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesungguhan kita untuk mentaati perintah Allah, menjaganya sampai habis jatah usia kita, lalu bertemu dengan Allah dalam keadaan iman dan tetap mentaati perintahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di penghujung khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Dia mengijabah apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam menghamba kepada Allah dan memenuhi sisa waktu, sisa umur, sisa usia yang masih Allah berikan untuk benar-benar mengabdi kepada Allah, melakukan berbagai macam kebaikan yang kemanfaatannya akan kembali kepada kita semua, yang pada saatnya kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi olehnya. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana ighfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan khutbah Idul Fitri. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.